Saudara Presiden Prabowo Subianto menilai Indonesia layak dan bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2030. Karena itu, demi mengejar target lolos Piala Dunia, Presiden meminta pembuatan cetak biru atau blueprint sepak bola nasional. Presiden Prabowo Subianto meminta PSSI untuk menyusun rencana jangka panjang dan terukur soal pembinaan dan pembangunan sepak bola Indonesia demi target lolos ke Piala Dunia 2030. Pesan Presiden tersebut dibacakan ulang Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada pembukaan Kongres PSSI. Blueprint ini diharapkan dapat mewariskan jalan berkelanjutan dan terarah di masa depan untuk membentuk tim nasional yang kuat. Saya memandang Indonesia layak bisa tampil di Piala Dunia 2030. Saya telah meminta Menteri Pemuda Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI menyusun blueprint Tim Nasional Indonesia menuju Piala Dunia 2030 sebagai arah pembangunan sepak bola Indonesia secara berkelanjutan. Pemerintah akan terus hadir melalui pendanaan, pembangunan infrastruktur, penguatan pembinaan usia dini, peningkatan kualitas sumber daya manusia olahraga, serta berbagai kebijakan yang mendukung kemajuan sepak bola nasional. Timnas Indonesia harus mengakui ketangguhan Vietnam dalam laga penyisihan Grup A Piala AFF 2026. Bermain di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat, Vietnam bermain ketat saat menghadapi Timnas Garuda Indonesia. Kerjasama Nguyen Hai Long dan Nguyen Hoang Dok di sisi kanan pertahanan Garuda menghasilkan umpan terobosan yang dituntaskan dengan apik oleh Nguyen Van Phi di menit ke-6. Vietnam kembali menambah keran gol lewat kaki Nguyen Hai Long pada menit ke-15 melalui skema serangan balik. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Tak puas dengan 2 gol, Vietnam mencetak gol ketiga dari Nguyen Huan Son menit ke-71. Skor 3-0 bertahan hingga pertandingan berakhir untuk kemenangan Vietnam. Kekalahan dari The Golden Stars Warrior membuat tim Garuda akan menghadapi laga hidup mati kontra Singapura di pertandingan keempat Grup A Piala AFF 2026. Apabila kalah, pupus sudah peluang Indonesia menciptakan sejarah jadi kampiun pertama kali sejak kejuaraan ini bergulir 30 tahun lalu. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman berjanji akan menyiapkan pasukannya lebih baik saat menghadapi Singapura. So we lose, we learn, we'll be frustrated and angry for a short period, but we have to get this team focused now. We're still in the fight. Our fans are still in the fight with us. We go to Singapore with a very clear mindset that we have to win a football match. Kapten Timnas Rizky Ridho menyebut kekalahan lawan Vietnam menjadi pelajaran berharga. Dia dan punggawa Timnas yang lain bakal berjuang sekuat tenaga di pertandingan terakhir melawan Singapura. Evaluasi ke depannya, saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan yang itu harus saya evaluasi lagi dan pelajari lagi agar ke depannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan 3 poin. Timnas Garuda bakal menghadapi partai penentuan melawan Singapura pada Jumat 7 Agustus 2026. Kesempatan lolos ke semifinal masih terbuka, asal Timnas mampu meraih 3 poin. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Presiden Prabowo Subianto menilai Indonesia layak dan bisa lolos ke Piala Dunia 2030 dan juga meminta penyusunan blueprint sepak bola nasional. Lalu apa tindak lanjut yang akan dilakukan PSSI dan realistiskah mimpi Indonesia ke Piala Dunia 2030? Kita akan bahas bersama Ketua Koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Selamat malam, Mas Akmal. Selamat malam, salam sepak bola. Salam sepak bola. Kalau bicara soal blueprint atau cetak biru, ini kan ibaratnya PSSI juga ditantang oleh Presiden. Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh PSSI terhadap tim nasional menjelang Piala Dunia 2030. Tapi kalau kita bicara soal blueprint itu tadi, apa maksud Anda memaknainya seperti apa? Apa maksudnya dari Presiden sebenarnya? Ya, kalau bicara blueprint sebenarnya sejak zaman Ketua Umum PSSI Pak Nurdin Halid sudah ada blueprint. Sudah ada, oke.
blueprint yang dinamai Indonesia Emas 2045 waktu zamannya Pak Nurdin Halid. Kemudian digantikan oleh Pak Johar Arifin juga punya blueprint. Ada juga. Kebetulan saya juga bagian dari yang menyusun itu. Waktu zamannya Pak Johar Arifin. Kemudian Pak Lanyala juga punya blueprint. Kemudian juga setelah itu Pak Edi Rahmayadi juga punya blueprint. Jadi setiap ketum punya blueprint. Setelah itu Pak Iwan Bule juga punya blueprint dan Pak Erick Thohir juga sudah punya blueprint juga. Jadi blueprint ini menurut saya seperti kitab suci. Cuma salahnya adalah kitab sucinya cuma ditaruh di lemari, tidak dibaca. Gitu. Sehingga jadi dibaca dan ditafsirkan begitu. Betul, sehingga implementasinya tidak berjalan secara efektif. Kalau bicara sepak bola misalnya, kita ini negara yang sangat luar biasa karena hanya cabang sepak bola yang kemudian punya aspek legal, legasinya atau aspek legalnya itu payung hukumnya dengan Impres Percepatan Pembangunan Sepak Bola Nasional nomor 3 tahun 2019 yang dikeluarkan pada 25 Januari 2019 di eranya Pak Jokowi. Nah, di sana melibatkan 11 kementerian. Dan diantaranya adalah termasuk di dalamnya adalah gubernur, wali kota, bupati juga ikut terlibat di dalamnya. Cuma permasalahannya lagi-lagi itu Impres Percepatan Pembangunan Sepak Bola Nasional ini tidak berjalan secara utuh. Kalau kita bicara 2019, sekarang adalah 2006, artinya sudah 7 tahun. Ya kan, tapi fakta di lapangannya belum ada yang berjalan secara simultan. Artinya kalau itu kemudian berjalan secara simultan, Pak Prabowo nggak perlu lagi minta blueprint lagi. Tapi gini, kalau bicara soal blueprint, apa sih sebenarnya blueprint sepak bola nasional itu? Apakah yang dimaksud seperti misalnya pendidikan atau pembinaan pemain-pemain sepak bola usia dini seperti yang dilakukan oleh Prancis di Clairefontaine misalnya? Betul. Jadi kalau bicara blueprint sebenarnya arah sepak bola kita. Nah ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan banyak pecinta sepak bola Indonesia juga. Mau dibawa kemana sepak bola kita? Quo Vadis. PSSI lah gitu, seperti itu. Karena setiap pergantian ketua umum PSSI pasti ada perubahan visi misi, ada perubahan program. Bawa agenda sendiri-sendiri. Sehingga kemudian tidak berkelanjutan. Nah ini yang menjadi problem. Sebenarnya simple untuk kemudian membuat sepak bola kita hebat. Gitu. Ada istilah, tim nasional yang kuat itu lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Liga yang sehat. Artinya apa? Artinya selama pembinaan kita tidak hebat, masih ada curi umur, masih ada titip menitip pemain misalnya, dan itu akan merusak moral sepak bolanya. Sulit untuk mendapatkan pembinaan yang hebat kalau misalnya orang tua pelatih masih diintervensi oleh pihak-pihak di luar. Nah, jangan bicara Clairefontaine dulu. Kalau kemudian pembinaannya kita tidak punya kitab suci, kita katanya punya Pilanesia, tapi sejauh ini Pilanesia itu seperti apa kita juga tidak tahu. Sama halnya dengan blueprint. Sampai sekarang misalnya di PSSI katanya PSSI punya blueprint. Sampai sekarang juga publik sepak bola tidak tahu blueprintnya seperti apa. Gitu kan, salah satunya yang dulu sempat ramai adalah ketika ada direktur teknik tim nasional menyampaikan blueprint sepak bola nasional hanya 3 lembar yang kemudian menjadi kontroversi. Apakah blueprint sepak bola kita hanya 3 lembar untuk mencapai Piala Dunia? Sementara misalnya negara-negara hebat seperti Jepang. Jepang itu punya 1000 vision, 1000 tahun, visi 1000 tahun. Mereka menargetkan juara Piala Dunia pada 2050. Artinya apa? Kalau sekarang 2026, artinya 24 tahun lagi baru mereka berpikir tentang Piala Dunia menjadi juara. Nah, Indonesia belum apa-apa, tiba-tiba 2030 pengen lolos Piala Dunia. Piala AFF aja masih susah jadi juara. Nah, ini yang menarik, karena Anda menyinggung Piala AFF. Saya sebenarnya tidak mau mengait-ngaitkan pembicaraan Pak Prabowo ini soal blueprint dengan ajang Piala AFF yang sekarang. Tapi kok momennya bersamaan ketika kita menelan kekalahan telak di kandang sendiri 3-0, tiba-tiba Presiden berbicara soal blueprint sepak bola nasional. Apakah ini dibaca oleh Presiden sebagai kekhawatiran sepak bola nasional kita tidak akan mencapai puncaknya pada saat ajang mendekati Piala Dunia 2030 nanti? Ya, kalau kita bicara target PSSI sebenarnya punya target 2038 baru kita lolos Piala Dunia. Tapi kalau mungkin ada peluang seperti kemarin 2026 kan, kualifikasi kita ada peluang lolos sampai babak keempat. Kalau kemudian ada kesempatan diambil untuk jadi juara, untuk lolos ke Piala Dunia, kenapa tidak diambil? Tapi faktanya kan kita gagal. Artinya kegagalan itu harus menjadi pelajaran bahwa sejatinya kita belum siap untuk tampil di Piala Dunia. Lagi-lagi seperti itu. Kenapa?
yang ada glorifikasi sejauh ini bahwa kita sudah hebat. Padahal 1986 kita juga pernah mencapai babak yang sama dengan Indonesia saat ini waktu dilatih Sintayong, ketika itu dilatih oleh Barcimatullah Pelwa gitu kan. Nah, inilah yang kemudian menurut saya harus dipikirkan secara matang, mau dibawa kemana arahnya dan target-targetnya. Kalau target dibuat, apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, selama langkah-langkah yang tadi pembinaannya masih belum hebat, kemudian kompetisinya belum sehat, masih ada atur-mengatur skor pertandingan, masih ada atur-mengatur juara, masih ada gonta-ganti nama klub. Emang hal itu masih terjadi sampai saat ini? Ya, masih terjadi. Dan itu fakta. Dan itu dirasakan oleh semua publik yang sekarang aja kemarin Kongres PSSI kan ada klub yang tiba-tiba ganti nama. Nah, jual beli klub, cross ownership, kepemilikan ganda. Kepemilikan ganda ini dilarang oleh FIFA. Kenapa? Kalau ada orang atau perusahaan memiliki lebih dari satu klub, ini kan berpotensi untuk terjadinya pengaturan skor. Dalam tanda kutip terlalu banyak sengketa di dalam Jadi, bukan tidak bicara PSSI tapi di dalam kompetisi. Betul. Begitu. Jadi kalau sebelum kita bicara lolos ke Piala Dunia, maka yang harus kita lakukan adalah membenahi ekosistem sepak bola kita. Bicara soal ekosistem, saya menyinggung soal ekosistem berkaitan dengan filosofi sepak bola. Banyak yang menilai problem utama sepak bola Indonesia ini ada di pondasi. Kalau kita bicara pondasi kan filosofi permainan, kualitas kompetisi, jumlah pelatih berlisensi yang ada di Indonesia, lalu juga infrastruktur di daerah, mulai dari stadion dan segala macamnya. Nah, apakah permintaan blueprint ini bisa menyelesaikan akar masalah sepak bola di Indonesia sendiri sebenarnya? Ya, sebenarnya Pak Prabowo tinggal melanjutkan impres percepatan pembangunan sepak bola yang dibuat oleh Pak Jokowi. Di situ kan ada PUPR diberikan tugas untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Sekarang kan sudah ada 32 stadion di sejumlah daerah yang direnovasi. Cuma permasalahannya hanya apakah renovasi itu hanya sekedar dicat atau di standar internasionalkan. Nah, itu kan yang jadi problem. Ada beberapa stadion yang direnovasi, faktanya adalah ternyata cuma renovasi ganti bangku dan sebagainya, tapi tidak memenuhi standar-standar FIFA Safety and Security Stadium Regulation, yang pada akhirnya terjadilah tragedi Kanjuruhan. Nah, yang semacamnya kemudian misalnya pelatih berlisensi di impres percepatan pembangunan sepak bola nasional itu sudah dibuat, di mana misalnya Menteri Pendidikan, Kementerian Pendidikan ikut terlibat di sana. Nanti sekolah-sekolah, guru olahraga, guru sepak bola di sekolah itu minimal harus punya lisensi D. Kepelatihan di lingkup misalnya kabupaten kota punya pelatih berlisensi B, berlisensi A, direktur teknik berlisensi A Pro. Tapi permasalahannya adalah yaitu lagi pendanaannya yang kemudian menjadi salah satu problem, sehingga kemudian membuat biaya kepelatihan di kita itu mahal sekali. Kita untuk dapat lisensi A Pro itu biayanya 250 juta. Nah, setelah kemarin ada beberapa pelatih lokal kita yang habis kursus lisensi A Pro, telepon saya, Mal, abang udah dapat ini lisensi A Pro, tapi setelah ini abang jadi pengangguran, bayar 250 juta jadi pengangguran. Kenapa? Karena peluang untuk melatih di klub-klub diberikan kepada pelatih asing. Sehingga kemudian pemberdayaan, pembiayaan besar untuk menjadi pelatih, tapi kemudian tidak diberdayakan. Nah, ini kan problem. Kalau kemudian ini diberdayakan, saya pikir di setiap provinsi diberdayakan, kompetisi usia muda digelar secara simultan di semua kompetisi, kita bisa. Tidak perlu lagi jalan naturalisasi, tidak perlu lagi jalur ambil pemain diaspora. Kita harus percaya bibit-bibit muda kita potensial untuk menjadi pemain yang punya kualitas dan berpotensi menjadi kekuatan masa depan tim nasional Indonesia. Jadi sebenarnya PR-nya PSSI sekarang ini sebenarnya nggak ribet-ribet amat. Betul. Ya. Sudah ada sebenarnya blueprint-nya, semua tinggal mengembangkan, dan itu tadi mengejawantakannya seperti apa. Betul. Apakah bisa realistis diejawantahkan atau bisa diaplikasikan atau tidak. Karena sekarang yang penting adalah will dari Ketum PSSI sendiri untuk bisa menjalankan blueprint yang sudah disusun sedemikian rupa. Jadi menurut saya target Piala Dunia 2030 itu tidak realistis. Belum realistis. Dengan kondisi sepak bola kita saat ini. Baik. Nah, kita tinggalkan blueprint, saudara. Nanti setelah jeda, nanti Bung Akmal masih akan di sini untuk menemani saya, dan juga akan bergabung Ketua Badan Tim Nasional dan juga manajer Timnas Indonesia untuk membahas laga kemarin yang harus dievaluasi ketika Timnas harus mengakui keunggulan Vietnam di kandang sendiri 3-0, dan bagaimana menghadapi sisa pertandingan di fase grup melawan Singapura di Singapura nanti, dan bagaimana kansnya Indonesia juga bisa menjuarai Piala AFF setelah 30 tahun tidak mencicipi juara Piala AFF. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Masih ada koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali bersama saya, dan kali ini ada juga manajer Timnas Indonesia yang juga Ketua Badan Tim Nasional, Pak Sumarji. Selamat malam Pak Sumarji.
Selamat malam, Malam. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita akan bahas soal pertandingan kemarin, Pak Sumarji, dan juga menatap pertandingan berikutnya melawan Singapura. Tidak ada yang menyangka, jujur saja kalau saya melihat reaksi publik, reaksi pecinta sepak bola Indonesia, tidak ada yang menyangka bahwa Indonesia bisa menelan kekalahan begitu telak 3-0. Kecewa pasti ada, tapi asa masih tetap ada karena masih bisa lolos ke fase berikutnya jika melawan Singapura bisa mengoptimalkan skuad yang ada dan permainan yang baik begitu. Saya berangkat dari pertandingan kemarin dulu, Pak Marji. Sebenarnya apa yang perlu dievaluasi di pertandingan kemarin? Ya, jadi begini. Di pertandingan kemarin itu betul-betul sesuatu yang sangat mengecewakan hasilnya dan tentu ini menjadi evaluasi tersendiri bagi kami di tim. Yang pertama berkaitan dengan mental para pemain, ini jadi topik utama yang tentu menjadi perhatian kami dikarenakan kami sudah memberikan motivasi, Coach John sudah memberikan arahan, sudah memberikan cara-cara bagaimana mengantisipasi cara main Vietnam dengan bermain cepat. Tentu yang menjadi evaluasi kami adalah mereka bermain cepat tetapi anak-anak tidak cepat langsung bisa merespon itu, sehingga itu jadi persoalan. Padahal kami selalu sampaikan bahwa menghadapi Vietnam itu nomor satu adalah mengantisipasi bagaimana supaya kecepatan yang dilakukan itu bisa diredam dan bisa diantisipasi. Dan yang tentu menjadi perhatian khusus bagi kami adalah dari faktor soal fisik pemain juga menjadi catatan, sehingga untuk pertandingan kemarin ya tentu akan kita perbaiki dari semua hal. Saya kira itu. Dari semua hal, tapi banyak juga yang mengomentari begitu ya, banyak juga yang mengamati bahwa ya kita tidak ingin memberikan satu kesalahan kepada satu lini, misalnya lini belakang saja. Tapi kemarin betul kata Pak Sumarji, lini belakang kita tidak bisa mengantisipasi kecepatan-kecepatan para pemain Vietnam ketika ada counter attack begitu ya. Nah, apakah dimulai pembenahan ini atau evaluasi ini dimulai dari lini belakang, termasuk juga performa dari kiper Nadeo Argawinata, Pak Marji? Gini, evaluasi kemarin itu yang nomor satu tadi saya sampaikan adalah bagaimana mental pemain ya. Mental pemain itu hal yang utama kemarin itu. Karena mungkin yang menjadikan anak-anak itu tidak bisa merespon dengan cepat, ya tentu ini menyiapkan mental diri itu kurang gitu, sehingga ya dari awal memang itulah yang. Tapi lebih spesifik lagi, mohon maaf Pak Marji, lebih spesifik lagi kalau bicara mental itu apa yang dimaksud mental pemain kemarin memberikan efek negatif untuk pertandingan kemarin? Ya mungkin satu sisi menganggap bahwa lawan yang dihadapi karena 2 kali menang, mungkin yang dihadapi dianggapnya biasa-biasa, jadi respon itu tidak segera ditangkap gitu. Jadi kan itu jadi persoalan kalau menganggapnya biasa-biasa dan lawan itu meresponnya dengan cepat terus kita tidak cepat mengantisipasi, kan jadi persoalan besar seperti kemarin. Itu kelihatan sekali itu. Ya, agak overconfident lah ya. Kalimat singkatnya begitu, agak overconfident terhadap 2 kemenangan beruntun sebelumnya melawan Kamboja, melawan Timur Leste. Anda sepakat kemarin ada overconfident dari para pemain timnas sehingga bisa menelan kekalahan cukup telak? Ya, apa yang dikatakan Pak Marji saya setuju, karena Pak Marji ada di dalam tim, jadi dia tahu seluruhnya apa yang terjadi di dalam tim baik teknis maupun non teknis. Tapi menurut saya ini adalah problem yang sejatinya belum kiamat buat Indonesia. Walaupun kita kalah telak 0-3 dari Vietnam, orang pasti membanding-bandingkan dengan sebelum-sebelumnya di mana kita 3 kali bisa menang melawan Vietnam, 1-0 di Piala Asia, kemudian 1-0 dan 3-0 di Hanoi pada kualifikasi Piala Dunia babak kedua. Tapi kan sepak bola berjalan terus itu, sehingga kemudian Vietnam pun juga datang dengan kondisi di mana mereka harus memenangkan pertandingan setelah imbang 0-0 melawan Singapura. Artinya buat mereka partai melawan Indonesia di Stadion Pakansari adalah partai final buat mereka, karena kalau mereka sampai seri mereka tidak bisa lolos ke semifinal nantinya. Makanya ada motivasi lebih dari para pemain Vietnam yang mungkin itu kurang direspon secara cepat oleh pemain kita. Kalau di lapangan bicara materi pemain, penguasaan bola kita unggul. Sepakat. Tapi untuk bicara peluang gitu kan, untuk kemudian memanfaatkan peluang, kita lemah di situ. Tapi menurut saya adalah ini justru bagus buat evaluasi pelatih John Hedman untuk menghadapi partai berikutnya. Kalau kemarin kan
Vietnam ditahan imbang Singapura 0-0, buat Vietnam laga melawan Indonesia adalah final. Nah, sekarang setelah mereka menang 3-0, selanjutnya yang berbalik adalah Indonesia. Laga melawan Singapura seperti partai final karena wajib menang untuk bisa lolos tidak boleh ke semifinal. Jadi menurut saya selama ini memang salah satunya ya Vietnam salah satu momok juga buat kita selain Thailand dan juga Singapura dan Malaysia, karena 4 negara ini adalah 4 negara adidaya sepak bola di Asia selain Indonesia. Thailand 7 kali juara, kemudian Singapura 4 kali, Vietnam 3 kali, kemudian Malaysia 1 kali, kita 6 kali tapi runner up. Nah, penantian 30 tahun ini yang kemudian membuat mungkin publik merasa kecewa dan sebagainya. Harapannya bisa juara tapi kok bisa kalah dari Vietnam. Tapi ingat, Argentina 2022 kalah juga dari Arab Saudi tapi bisa juara. Jadi masih ada peluang juga. Yang menarik ini cocok logi nih ya. Tanggal 3 kita kalah 3-0. Yang mencetak gol dari Vietnam pertama adalah nomor 3. Kemudian pemain yang mencetak gol ada 3 orang. Tiga-tiganya Nguyen namanya kan, Nguyen Van Phi, Nguyen Hong Lok dan Nguyen Quan Son. Kemudian dia adalah peringkat 3 yang kemudian naik peringkat ke ini 3 kali juara mereka, dan kita dari sekarang berada di peringkat 3. Jadi misteri angka 3 ini luar biasa. Oke, misteri angka 3 luar biasa. Dan kalau saya melihat memang Vietnam ini kalau di ajang AFF seperti ajangnya mereka begitu. Jadi semangatnya bisa berlipat ganda. Ini yang harus diantisipasi. Mungkin kalau kita bisa menghadapi Singapura, mengatasi Singapura dan lolos ke semifinal, pasti akan melawan Thailand. Dan jika lolos melawan Thailand, kalau matematika sepak bolanya akan ketemu lagi nanti di melawan Vietnam di final, partai final. Nah, saya ingin bicara menatap ke depan melawan Singapura, Pak Marji. Bagaimana kesiapan fisik para pemain yang harus terbang ke Singapura dan harus melawan Singapura di Singapura nanti? Ya, baik. Yang pertama, sebelum saya berbicara soal fisik para pemain, tentu yang utama adalah membenahi mental pemain dulu. Kita harus mengembalikan mental pemain, itu nomor 1. Karena itu poin utama. Ketika situasi seperti ini yang harus dibangun, yang harus ditingkatkan dan harus dikembalikan adalah mental para pemain untuk kembali on fire kembali gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah berkaitan dengan fisik. Tentu kalau terkait dengan fisik, kami tentu tidak risau ya, dikarenakan kan jarak perjalanan pun juga sekali penerbangan saja, dan insya Allah kita besok akan berangkat, sehingga kita masih ada waktu untuk memperbaiki fisik, dan tentunya utamanya adalah bagaimana supaya restnya itu betul-betul cukup buat para pemain untuk bermain melawan Singapura. Karena ingat, Singapura ini tidak bisa kita ada ketergantungan sama orang lain. Artinya nasib timnas Indonesia ya akan ditentukan oleh anak-anak sendiri. Kalau memang anak-anak fight, mentalnya kuat, fisiknya bagus, taktiknya dijalankan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Coach John, tentu ya kita akan bisa memenangkan pertandingan. Karena nggak ada lagi besok itu ketika lawan Singapura kita harus imbang, nggak ada, harus menang. Sama ketika kemarin sama seperti kemarin kondisinya Vietnam menghadapi kita nggak boleh imbang, harus menang. Nah sebaliknya kita juga harus betul-betul fight ketika nanti menghadapi Singapura. Belum habis. Belum habis. Tentu peluangnya masih ada. Tinggal bagaimana kita betul-betul berjuang untuk bangsa dan negara ini agar supaya anak-anak betul-betul berkorban dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan sepenuh tenaganya untuk bisa melaju ke fase selanjutnya. Ya, ada satu sisi positif dari Coach John Hartman ini sendiri sebenarnya. Setiap pertandingan yang akan dilakukan di timnas, ia anggap sebagai pertandingan yang berat, dan ini yang memberikan sebenarnya efek fisik dan mental pemain yang juga harus dijaga oleh para pemain. Tapi apakah kemarin sebelum pertandingan nuansa itu juga diterapkan sebenarnya pada para pemain ya Pak Marji? Ya sebenarnya semua sudah dilakukan dan dijalankan ya di tim secara utuh. Semua berbuat apa itu semuanya sudah kita lakukan. Hanya memang yang menjadi catatan kita terpenting adalah bagaimana tim ini bisa solid secara keseluruhan. Jadi tidak ada namanya dalam tim, entah itu pemain, entah itu pelatih, asisten, official, secara keseluruhan harus menyatu kalau mengevaluasi dari pertandingan kemarin. Maka kami jujur saja tidak hanya mengevaluasi, kalau kita dikembalikan lagi tanya kemarin ya, pertandingan kemarin. Yang kita evaluasi bukan hanya pemain tetapi secara keseluruhan.
di tim ini kita evaluasi. Oke, terakhir singkat saja Bung Akmal. Kalau Anda boleh memberikan saran kepada Coach John Horman melawan Singapura nanti, langsung gaspol atau harus ada keseimbangan di lini belakang dan depan juga untuk menjaga agar tidak terjadi lagi counter attack yang mematikan seperti kemarin? Ya, kemarin kan ada masalah di transisi. Kita menguasai pertandingan, tapi ketika transisi negatif kita kalah cepat dari Vietnam ya. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi. Bagaimanapun Singapura yang pertama dia main di kandang sendiri. Walaupun dalam sejarahnya Singapura pernah kita kalahkan juga di Singapura di Piala AFF 2022 waktu itu kan. Artinya Singapura juga timnya sebenarnya tidak begitu kuat saat ini kan. Itu yang kemudian menjadi sisi lemah dan yang paling penting seperti tadi kata Pak Marji adalah ya mental blok yang selama ini menghantui para pemain kita itu bisa dilepas seluruhnya sehingga para pemain tampil nothing tulus di lapangan untuk memberikan yang terbaik dan saya masih meyakini kita bisa memenangkan pertandingan dan lolos semifinal. Baik, terima kasih Bung Akmal, Pak Marji, salam untuk para pemain timnas, semangat menghadapi Singapura dan asa masih ada. Kita semua yakin dan saya yakin para pecinta sepak bola di tanah air juga terus mendukung tim Garuda untuk bisa meraih kemenangan dan mengangkat trofi Piala AFF untuk pertama kalinya sejak 30 tahun yang lalu. Terima kasih Pak Marji, Bang Akmal, selamat malam, sampai jumpa lagi.